Saudara, militer Israel mencegat kapal global Sumut Flotilla saat tengah berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur pada Senin waktu setempat. 7 WNI ditangkap. Militer Israel mencegat kapal global Sumut Flotilla saat berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur Senin waktu setempat. Pembajakan kapal global Sumut Flotilla yang tengah menjalani misi kemanusiaan sempat direkam dan disiarkan secara langsung. Dalam rekaman, para aktivis dipaksa mengangkat tangan saat kapal tentara Israel mendekati armada global Sumut. Tentara Israel bersenjata lengkap lalu menaiki salah satu kapal dan memperingatkan para aktivis agar berkumpul di bagian depan kapal. Para aktivis disandra. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bilang penangkapan aktivis sebagai upaya mengisolasi aksi dan jaringan kelompok Hamas. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני. אנחנו פה רואה מרציבה, חושבים את חוקת השליחות, והחודשים לבא, תודה, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם. 7 warga Indonesia turut ditangkap pasukan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza bersama Sumut Flotilla. Dari 7 orang, 4 diantaranya adalah jurnalis dari media nasional. Mereka adalah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa dan para jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Taudi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Yang paling update justru yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu, lebih tepatnya sih 18.30, kapal Zefiro itu diintercept. Kembali diintercept. Delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah 7 sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan penumpangnya semua ke kapal IOF. Ya. IOF. Ini yang di kapal Zefiro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Keluarga Andi Angga Prasadewa berharap pemerintah Indonesia segera melakukan upaya diplomasi untuk memulangkan anaknya. Keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan di sana. Menko Bidang Hukum HAM dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengecam penangkapan 7 WNI oleh tentara Israel di perairan Siprus. Pemerintah berupaya menyelamatkan WNI yang ditangkap Israel dengan menempuh jalur hukum dan diplomatik dari negara ketiga dan badan hukum internasional. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel. Indonesia bersama 9 negara yakni Turki, Bangladesh, Brazil, Yordania hingga Spanyol membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke konvoi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Indonesia juga mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Tim Liputan Kompas TV.
7 WNI ditangkap militer Israel saat berlayar membawa misi kemanusiaan ke Gaza. Lalu bagaimana nasib mereka dan harapan keluarga? Kita terhubung dengan keluarga dari salah satu WNI yang disandra Israel, Ibu Sutrawati Kaharudin, ibunda dari Andi Angga Prasadewa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sutrawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bu, kami turut prihatin pertama atas peristiwa yang menimpa Mas Andi. Boleh diceritakan Bu, apakah hingga saat ini sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan Mas Andi? Sampai saat ini belum ada yang menghubungi kami keberadaan anak saya di mana. Kami juga sudah menunggu itu. Kalau dari pemerintah ataupun juga dari organisasi yang memberangkatkan Mas Andi, apakah ada informasinya, Bu? Iya, sampai saat ini masih disuruh menunggu. Masih disuruh. Untuk kabar selanjutnya. Iya, dari lembaga rumah sakit tempat anak saya bekerja. Oke. Ibu, kapan pertama kali mendapatkan kabar kalau kapal yang ditumpangi Mas Andi dan juga beberapa rekan di WNI ini dibajak, kemudian mereka dibawa disandra oleh pasukan Israel? Kapan pertama kali mendapatkan kabar? Bisa diceritakan, Bu? Pertama kali itu yaitu kemarin di jam 4 sore saya dapat kabar bahwa kapal anak saya itu diintercept. Dan anak saya saat itu katanya sudah diculik oleh Zionis Israel. Siapa Bu yang memberi kabar itu dan bagaimana upaya Ibu dan juga keluarga untuk bisa mendapatkan informasi lanjutan mengenai kondisi Mas Andi, Bu? Kami mendapat kabar itu dari rumah sakit yang dimana itu anak saya memang bekerja di situ. Terus kami juga scroll media di media sosial dan melihat banyak berita-berita bahwa anak saya sudah diculik. Ibu sebelumnya sering berkomunikasi dengan Mas Andi ketika ikut pelayaran di Global Sumut ini, Bu? Iya, sering, setiap saat. Setiap saat saya berkomunikasi dengan anak saya. Kapan Bu terakhir bisa berkomunikasi dengan Mas Andi dan biasanya apa saja yang disampaikan oleh Mas Andi kepada keluarga, Bu? Yang disampaikan itu ya paling saya cuma ingatkan ya, supaya hati-hati. Cuman ya itu supaya banyak-banyak berdoa. Karena saya tahu perjalanannya itu kan tidak mudah. Ibu, berapa lama Mas Andi ikut tergabung dalam pelayaran Global Sumut ini, Bu? Sejak kapan, Bu? Kalau untuk di Global Sumut itu dari bulan Februari kalau tidak salah. Oh, dari awal tahun ya, Bu ya? Iya, dari bulan Februari, terus kan di situ mereka ada pelatihan-pelatihan, mereka sebelum turun berlayar. Izin sama keluarga, sama ibu, sama orang tua, apa yang disampaikan Mas Andi untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini, Bu, sebetulnya, Bu? Izin, iya pasti izin. Karena setiap apapun yang akan dilakukan anak saya itu dia selalu minta doa dari saya selaku ibunya. Dan ini bukan pertama kali anak saya menjalankan misi seperti ini karena memang itu tugas dia kebetulan dia di rumah sakit. Memang itu tugas dia di bidang respon bencana dan kemanusiaan. Dan baru kali ini, Bu, Mas Andi mendapatkan peristiwa yang tentu membuat keluarga khawatir, menantikan kabarnya juga. Sebelumnya belum pernah, Bu, peristiwa seperti ini menimpa Mas Andi. Iya. Iya, ini baru kami sangat ini baru kali ini anak saya menjalankan misi seperti ini yang bagi saya itu sangat berat. Ini benar-benar membuat kami shock
dengan kejadian ini. Ibu, apakah ada posko yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun tadi organisasi rumah zakat untuk informasi bagaimana kondisi Mas Andi dan juga 6 WNI lainnya, Bu? Iya, rumah zakat itu sudah menghubungi kami sejak anak saya itu diculik. Langsung dari pusat di Bandung menghubungi kami bahwa kami akan menempuh langkah-langkah untuk membebaskan Andi Angga. Baik. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan dari keluarga kepada pemerintah, kepada organisasi, agar ada informasi agar ada Mas Andi bisa kembali, Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Tentu harapan saya yaitu anak saya dibebaskan. Anak saya harus pulang dengan selamat. Anak saya kembali dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat sampai di Indonesia. Saya berharap kepada pemerintah untuk membebaskan anak saya. Amin. Tentu kita semua mendoakan dan semoga ada informasi, ada kabar baik juga nanti yang didapatkan oleh keluarga. Mas Andi bisa kembali kumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih Bu Sutrawati Kaharudin, ibunda dari Andi Angga Prasadewa, anggota Global Sumut yang saat ini disandra oleh Israel. Terima kasih Bu Sutrawati untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Terima kasih, mohon doanya ya. Amin, amin, tentu.